Oke, halo semuanya, kembali lagi sama gue Rafe. Jadi sekarang kita mau bahas di ini video ketiga ya berarti ya. Jadi di bab ini kita fokus membahas ruang lingkup nih, ruang lingkup. Jadi ruang lingkup itu ada dua, ya. Ada nanti subjek, sama satu lagi ada objek. Nah, jadi khusus di video ini kita bakal membahas subjek dan sumber data. Nah, sumber data. Oke, jadi di video ini kita fokus ke subjek dan sumber data. Di video berikutnya akan membahas objek dan intisarinya. Intisari atau kesimpulan deh bahasa gampangnya. Nah, langsung aja kita cek. Jadi subjek penelitian itu adalah tempat kita bisa mendapatkan data dari penelitian kita. Nah, akuntansi biaya ini kan seperti yang di video-video sebelumnya, itu sangat luas ya. Antara lain, yang pertama, kita bisa memakai perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu adalah yang perusahaan kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kemudian menjual barang jadi tersebut. Contohnya itu kayak makanan dan minuman, tekstil, terus craft, terus ada aksesoris, dan masih banyak lagi untuk perusahaan manufaktur ini. Nah, kemudian selain perusahaan manufaktur, teman-teman juga bisa memanfaatkan perusahaan jasa. Nah, ini ya perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama memberikan pelayanan ya. Memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas produksi maupun konsumsi. Nah, contoh perusahaan yang memberikan jasa nih, biar teman-teman nggak bingung. Di KAP, terus ada kantor pengacara, kemudian klinik. Nah, mungkin di klinik itu ada kayak alat-alat kesehatan ya, dan itu bisa teman-teman cari mungkin biaya-biayanya. Kemudian ada pendidikan, terus ada ya pendidikan, terus kecantikan, mungkin klinik kecantikan teman-teman punya keluarga yang di sana bisa juga dipakai. Terus ada jasa cuci, kemudian rumah sakit, terus ada perusahaan ekspedisi juga, dan lain-lain. Nah, kalau tadi itu berdasarkan jenis kegiatannya. Kalau sekarang kita bagi perusahaannya berdasarkan skalanya. Jadi ada perusahaan terbuka, Jadi perusahaan terbuka adalah jenis perseroan terbatas yang udah listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi itu aja sih intinya, pasar terbuka. Pasar terbuka ini memang tergolong keren ya. Kan keren tuh teman-teman meneliti misalkan di Garuda Indonesia ya kan. Atau teman-teman meneliti di Indofood ya kan. Nah, tapi tantangannya adalah biasanya kesulitannya adalah keterbatasan akses ke perusahaan ini teman-teman. Kecuali teman-teman punya orang dalam lah, kasarnya orang dalam di perusahaan ini. Jadi kemungkinan perusahaan terbuka ini bagus untuk dijadikan subjek penelitian, tapi lumayan sulit memperoleh datanya. Nah, atau teman-teman yang lebih gampang lagi, teman-teman bisa pakai perusahaan tertutup aja sih. Kan banyak nih jenis-jenis perusahaan tertutup. Terus atau teman-teman bisa pakai jasa UMKM ya. UMKM. Jadi UMKM. Nah, jadi UMKM itu berdasarkan undang-undang itu terbagi menjadi 3 ya. Dari paling kecil itu mikro, terus ada kecil, baru yang skala paling besarnya adalah menengah. Nah, jadi apa aja sih yang membedakan mikro, kecil, menengah? Itu adalah yang pertama total aset perusahaan, dan total penjualan. Ini aja yang bedain, atau omset. Jadi semakin tinggi total aset atau total penjualannya, itu semakin tinggi range-nya. Jadi antara mikro, kecil, dan menengah. Nah, untuk UMKM ini itu lumayan banyak juga ya di Indonesia ya, apalagi di tempat-tempat kalau kayak perusahaan terbuka tadi kan itu biasanya di kota-kota besar ya kan. Nah, jadi itu mungkin kendala bagi teman-teman yang ada di luar kota-kota besar. Jadi kalau teman-teman nggak berada di kota besar ya nggak usah takut ya kan, karena inilah fungsi UMKM. Pasti di daerah manapun ada UMKM, tergantung teman-teman mau nyarinya atau enggak. Atau kalau teman-teman bingung ya, itu teman-teman bisa minta data ke Dinas
koperasi, dan UMKM. Ini di setiap provinsi pasti ada. Apalagi kalau dia di ibu kota provinsi, itu biasanya ada dinas koperasi UMKM ya. Itu teman-teman bisa istilahnya meminta list UMKM yang ada di provinsi tersebut atau di daerah tersebut. Nah, ntar kan teman-teman kalau udah dapet nih, itu bisa kontak calon tempat penelitiannya atau calon UMKM-nya. Nah, jadi sekali lagi untuk akuntansi biaya itu lumayan banyak ya, teman-teman nggak perlu takut, karena mau dari perusahaan besar pun itu bisa. Jadi intinya kalau di akuntansi biaya, mau perusahaan besar bisa, perusahaan kecil bisa, pabrik pun bisa ya. Jadi semuanya hampir bisa loh di akuntansi biaya. Jadi ntar tinggal disesuaikan aja sama isu yang teman-teman mau angkat. Nah, ntar diperkirakan kira-kira di mana teman-teman mau melakukan penelitiannya. Oke, mungkin sampai segini dulu video yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.